Learning Journal Agenda 1. Sikap perilaku bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rashid Panji Iswara, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 1 tahun 2026 sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak. Pada tugas individu ini, saya akan menceritakan dan menjelaskan tentang pengalaman saya belajar agenda sikap perilaku bela negara. Ada 3 hal yang dibahas pada sikap perilaku bela negara, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu-isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu cara untuk memperkuat wawasan kebangsaan adalah dengan memahami 4 konsensus dasar dari berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI. Keempat konsensus ini menjadi pedoman bagi setiap warga negara dalam bertindak, berperilaku, dan mengambil keputusan yang mencerminkan cinta tanah air, persatuan, serta kepatuhan terhadap aturan negara. Dengan memahami 4 konsensus dasar ini, setiap warga negara akan memiliki landasan yang kokoh untuk bersikap dan bertindak. Pemahaman ini menjadi fondasi untuk menemukan nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara, baik individu maupun kolektif, untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai inilah yang menjadi pedoman bagi setiap warga negara dalam bersikap dan bertindak, sehingga dekat dan kesadaran bela negara bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Analisis isu kontemporer adalah permasalahan aktual yang sedang terjadi dan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik nasional maupun global, serta berpotensi menimbulkan perubahan. Selanjutnya, kita butuh modal insani. Modal insani adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki seseorang yang bisa membantu kita menghadapi masalah dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Modal insani meliputi modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika, serta modal kesehatan. Setelah kita memahami analisis isu kontemporer, juga memahami modalisasi, langkah berikutnya adalah menyaring dan menganalisis isu tersebut. Setelah kita memahami analisis isu kontemporer, juga memahami modalisasi, langkah berikutnya adalah menyaring dan menganalisis isu tersebut secara lebih mendalam. Disinilah peran teknik lapisan isu dan teknik analisis isu. Teknik lapisan isu ialah teknik yang membantu kita untuk memilah isu mana yang penting, mendesak, atau relevan untuk ditindaklanjuti, sehingga kita tidak terjebak pada informasi yang tidak signifikan. Teknik lapisan ini terdiri dari 2 teknik, yaitu teknik APKL dan teknik USG. Sedangkan teknik analisis isu kemudian digunakan untuk memahami akar masalah, dampak, dan solusi potensial dari isu yang telah dipilih. Teknik analisis isu ini meliputi mind mapping, fishbone, serta analisis SWOT. Dengan teknik ini, kita bisa memahami masalah dengan jelas, mengidentifikasi dampaknya, menentukan prioritas, serta mengambil keputusan atau langkah yang tepat berdasarkan fakta dan logika. Selanjutnya ialah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara ialah keadaan siap siaga seorang warga negara, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi berbagai situasi yang mengancam keutuhan dan kedaulatan negara. Sekian learning journal dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.